warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Islamiyah Indonesia yang dirahmati Allah, dengan penuh kerendahan hati selalu kita hadirkan dalam diri kita setiap mengawali aktivitas dengan mengaturkan budaya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita masih tertolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur nikmat. Terbukti pada kesempatan malam hari ini kita mampu membagi waktu untuk tolabul ilm. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang muamalah maliyah. Sebelum nanti kita akan memasuki penjelasan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbisnis secara syariah. Salat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada manusia dan sepanjang masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada jenis-jenis akad. Hari ini kita akan membahas materi tentang akad pemberian kepercayaan kepada orang lain. Akad yang pertama adalah akad kafalah. Kafalah itu berasal dari wazan takafala dan takafala. Artinya saling menanggung, garanti. Jadi ada yang menanggung. Akad ini bisa diaplikasikan pada akad asuransi, karena ada yang menanggung. Asuransi kesehatan, misalnya penjaringan sakit, cukup dengan kartu sebagai peserta asuransi syariah misalnya. Nanti misalnya lembaga jasa penyelenggara kesehatan yang sudah bekerja sama itu urusannya dengan penanggung. Nah, kalau hari ini misalnya punya BPJS, urusannya dengan BPJS. Kalau punya asuransi syariah misalnya takaful, misalnya ya asuransi syariah takaful, ya urusannya dengan sana. Sudah ada yang menanggung. Jadi ini yang disebut dengan memberi kepercayaan. Memberi kepercayaan kepada siapa? Kepada penanggung. Lalu yang kedua adalah akad hiwalah. Hiwalah itu anjak piutang. Awalnya dewi punya hutang, sementara kita sendiri juga punya piutang. Nah, ketika pada saatnya jatuh tempo kita itu misalnya ditagih karena janji untuk menyelesaikan kewajiban kita pada tanggal sekian, sementara kita belum punya uang dan kita punya piutang pada orang lain, boleh itu dialihkan. Jadi pengalihan hutang namanya hiwalah atau kawalan. Saya memberikan satu contoh, misalnya suatu saat ketika seseorang ini mendapatkan orderan yang demikian banyak. Nah, karena order demikian banyak, kita tidak mampu memberikan pembiayaan secara penuh. Nah, tetapi di sisi yang lain, gitu ya,
kita ini kan mohon maaf ya harus membiayai biaya operasional yang sedemikian banyaknya, sementara orderan itu belum terbayar. Nah, bisa kita melakukan anjak piutang. Nah, nanti geser dialihkan. Jadi itulah yang disebut dengan awal. Ajaran Islam sampai sedemikian rupa. Ada namanya yang ketiga adalah akad ju'alah atau imbalan. Nah, ini yang sering disebut sebagai komisi. Jadi kisahnya itu ceritanya begini. Dulu ketika sahabat itu kehilangan hewan ternaknya, terus kemudian ada salah satu sahabat yang diminta untuk mencari, konek ketemu hewan itu, saya berikan imbalan. Cuma melok kedol ini bahasanya begini kalau sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada kawan ya jual barang, kemudian dia ketemu dengan temannya, kan gue dari soal kedol barangku, gue itu imbalan. Nah ini cuma melok kedol. Atau misalnya kita ini punya kawan, sementara saudara kita yang juga kita kenal baik, dia punya bisnis, dia sudah pernah bilang, gue nanti untuk pelangganannya, wes pakai imbalan. Jadi kita mencari pelanggan untuk kawan kita, maka akad ini disebut dengan akad ju'alah. Kita mendapatkan imbalan, komisi. Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Nah, kemudian akad yang berkaitan dengan memberi izin, memberi kuasa, itu namanya wakalah. Ada wakalah yang bersifat mutlak itu tanpa batas. Ada akad wakalah yang bersifat muqayyadah, terbatas. Kuasa bisa untuk semua jenis usaha, tetapi kuasa hanya terbatas pada satu jenis usaha. Kalau tanpa batas, banyak usaha-usahanya macam-macam, ada misalnya SPBU, ada percetakan, saya kuasakan untuk bisnis pengambilan order dan lain sebagainya untuk dirimu semuanya. Ini adalah mutlak, tanpa batas. Tapi karena kemampuanmu itu hanya pinter dalam mengelola di bidang misalnya SPBU, wakalah ini diberikan pada jenis usaha SPBU misalnya, maka wakalah itu hanya terbatas, disebut dengan muqayyadah. Nah, ini memberi izin. Seberapa penting semangat itu, Pak? Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan. Jadi letak perbedaan akad yang bersifat konvensional dengan akad syariah ini sebenarnya banyak. Salah satunya diawali dengan akad. Tanpa akad maka batal semua transaksi. Kalau dalam ajaran agama kita, orang suka sama suka, tidak? Orang-orang barat itu senang produksi Indonesia produksi. Kalau tidak diikat dengan lembaga pernikahan, punya anak sama suka gitu ya, tidak sah perkawinan itu, meskipun sama-sama suka. Tapi kalau diikat dengan akad, namanya akdun nikah, ada ijab, ada qabul, maka sah selama syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Ini pentingnya akad. Maka setiap transaksi itu harus tahu akadnya apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang uqud al-muamalah al-maliyah, akad-akad muamalah maliyah.
tijari kemarin sudah saya sampaikan, akad tijari itu akad yang berkaitan dengan jual beli perdagangan dan orientasinya adalah mencari keuntungan. Bahasanya adalah profit oriented. Tapi kalau satunya akad tabarruk itu non profit, ya. Bahasa yang lainnya nirlaba, tidak ada orientasi keuntungan. Karena apa? Sifatnya tolong-menolong. Nah, kalau akad tijari yang sifatnya komersil, pertama adalah jual beli. Yang pertama jual beli mutlak, kirgane miro. Misalnya dia jual sepeda motor, saya beli sekian, selesai dengan cash, itu namanya jual mutlak. Ada juga perubahan, perubahan itu biasanya lembaga perbankan syariah, operasi syariah, ya, dia menggunakan akad murabaha, menegaskan berapa jumlah harga belinya, lalu menambahkan margin untuk harga jualnya. Aku tuku sepeda motor harganya 20 juta, tak dol kalau sampean kuwi 20 juta, berarti 20 juta. Cicilo misalnya setahun atau 2 tahun. Itu namanya riba atau laba. Kalau jual beli bukan riba, tapi laba. Yang riba itu pinjam duit. Mas, aku silai duit 20 juta, engko tak balekno 22, itu namanya riba. Karena apa? Yang pertama tadi itu akad jual beli. Jual beli itu laba. Tapi kalau pinjam meminjam, orientasinya adalah sosial, maka tidak boleh ada riba, tidak boleh ada tambahan. Nah, yang benar begitu. Jadi bedanya apa? Kadang-kadang bertanya, lembaga perbankan konvensional dengan kode-kode duit beda. Karena akadnya itu jual beli, bukan pinjam duit. Kalau akadnya itu pinjam duit, ya tidak boleh ada tambahan. Maka itu namanya qard, pinjam. Tapi kalau yang namanya jual beli, biaya beda lagi. Nah, ini beda antara laba dengan riba. Murabaha, lek tuku sak ini ditegaskan, aku boleh lagi sak ini, kau cicilan sak ini. Boleh margin itu laba. Jadi kalau sudah pinjam duit, nah repotnya begini. Kalau kemudian kita datang ke koperasi, dan insya Allah koperasi syariah ini sudah berjalan dengan baik. Artinya kalau akadnya itu akad murabaha, misalnya ada anggota ya yang saya butuh AC, saya butuh kulkas, ya kulkas itu harus dibeli dulu dan harus menjadi milik koperasi, milik lembaga keuangan dulu, gitu ya, milik dulu. Nah, baru kemudian akadnya dilanjutkan. Jadi bukan proses mas, bukan butuh kulkas, butuh AC, nyok pakai duit, itu namanya bukan jual beli, itu berarti pinjam duit. Harusnya enggak. Loh, bahwa kemudian si pembeli itu dia mencari fakta beli barang duit, silakan, maka munculkan wakalah. Berikan kuasa, milo duit, mereknya apa, nomor serinya berapa, nanti sampaikan kepadamu. Nanti yang bayar adalah lembaga. Nah, setelah barang itu menjadi miliknya, baru dijual. Nah, bukan riba, itu berarti laba. Akadnya sudah jual beli, bukan pinjam beli. Lalu yang ketiga, akad jual beli ini ada saham. Nah, saham.
salam itu akad jual beli melalui pemesanan tetapi bukan customize. Customize itu nek pesen aku butuh kursi apa jenenge kursi tamu. Nah, kalau kursi itu sudah ada atau misalnya saya pesan baju, ini karena jamaah masih lupa Islamnya perlu baju koko, perlu juga ini didata sing L piro, sing XL piro, sing M piro. Barangnya sudah ada, tidak perlu apa request sing macam-macam ini sudah. Nah nanti bisa diberikan pembayaran di muka, itu namanya salam. Kalau misalnya ternyata kan sudah dibayar, terus barang yang dikirim itu tidak sesuai, lo pesan mungkin L ono 10 kok kabeh diberi M, itu batal maka sudah dibayar. Beda dengan istisna. Nah, kalau istisna itu customize. Aku ingin sofa yang modelnya tidak terlalu besar, karena barang itu belum dibikin, customize, request. Nanti modelnya kayak gini, tolong digawe. Maka penjual kemudian mendesain. Nah, pembayarannya itu bisa dibuka, bisa kalau model saat ini itu bayar setelah barang-barang namanya apa? COD, COD, jadi cash on delivery. Ya. Boleh atau dicicil, itu istisna, boleh. Tapi kan akhirnya tetap jual beli, Nah, ini masuk dalam ranah jual beli istisna. Ini materi ini sudah saya share ke Bapak Ketua Takmir. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa minta materi ke Pak Haji Taufik, ini sudah saya share. Nah, kemudian yang kelima jual beli itu soft atau valuta asing. Ini jamaah yang mau pulang dari tanah suci pekan ini, kloter pertama akan kembali ke tanah air. Duit itu duit real siaken. Itu tadi benar Pak. Apa disimpan? Mau berangkat dari rupiah ditukarkan ke rial. Itu namanya soft valuta asing, jual beli valuta. Itu sudah masuk jual beli. Ini maksudnya. Atau misalnya mau balik lagi, ini dulu saya kurang 1.000 rial, nah lumayan ya. Misalnya tak tukar ke sana harus yang satu tak simpan, nah, itu karena orang Jawa yang kurang minta ke sana 100 rial. Nah itu boleh, itu namanya jual beli valuta soft. Nah berikutnya adalah syirkah atau musyarakah, kongsi. Dua orang atau lebih berkongsi, sama-sama membangun bisnis usaha bareng-bareng, nanti hasilnya dibagi. Nah, itu namanya syirkah. Nah, akarnya itu bisa menggunakan akad mudharabah. Nah, yang saya kira dengan akad mudharabah, gitu. Tapi akad-akad yang baik itu saya tidak dengar, malah yang mudharabah. Ada orang bilang mudharabah mudah berubah, nah, gitu. Ada yang mengatakan dia memang normatif. Kalau ajaran Islam, ya ekonomi Islam memang tidak statis. Jadi yang namanya keuntungan itu kan nggak mungkin terus flat, itu nggak bisa. Makanya kalau bicara soal mudharabah bagi hasil itu nggak bisa flat, karena keuntungan bulan ini
beda dengan keuntungan bulan depan, maka biasanya akan disesuaikan. Nah, yang pertama mudharabah mutlaqah. Jadi istilah mutlaqah tidak terbatas. Mudharabah itu bagi hasil. Syirkah untuk sebuah usaha, dan usaha itu untuk semua jenis. Ada orang yang memang senangi kan bisnis mau kan, wah ada usaha ini macam-macam, usaha bangunan, terus biasanya bangunan, maksudnya bangunan itu nomor konstruksi rumah, gitu. Terus maksudnya mulai duit SPBU, maksudnya mulai macam-macam, misalnya supplier perawatan bangunan, besi dan sebagainya. Nah, tapi dia lebih senang bisnis yang keuntungannya jelas. Wis aku gelem berkongsi kalau jadinya saya menjadi investor. Ini saya punya uang 3 miliar, ini turun tidak pada semua jenis bisnis sampai yang apa, cukup SPP 2. Nah, itu namanya mudharabah mutlaqah. Enggak bisa tanya, ya kepinginnya itu. Ya kan Anda boleh sih, Mas, dari semua bisnismu sih keuntungannya paling akeh mana? Dan tidak beresiko tinggi. Wah, ini baik. Nah, berarti pakainya mudharabah mutlaqah. Yang tanpa batas ya, yang banyak tadi itu. Jadi kalau yang satu tadi ya itu namanya muqayyada. Itu aja. Betul Pak. Ada orang yang memang kalau dia menginvestasikan itu investasi yang resikonya tidak terlalu besar. Tapi harus Bapak Ibu ingat, namanya mudharabah. Niku siap untung dan siap mudharabah. Nanti beda dengan wadiah. No. Kalau namanya mudharabah itu bagi hasil, siap untung, siap rugi. Kalau bisnis yang rugi, ya investasi yang dia tanamkan, ya siap-siap baik. Makanya orang kadang-kadang memilih, wis saya nggak mau bisnis yang terlalu banyak resikonya, wis yang muqayyadah saja, satu saja. Wis apa? Ini ada 3 miliar, bisnis mau baik, sisi loro apa? Bisnis A, bisnis B, tidak apa-apa, pakai aja semua. Ini berarti pakainya mutlaqah tanpa batas. Ada namanya musyarakah. Musyarakah, kalau mudharabah tadi ada investor, ada pengelola. Kalau musyarakah, loro-lorone itu sebagai pengelola. Dia punya kemampuan dalam hal mengelola, menjalankan bisnis. Nanti nisbah pembagiannya disepakati bersama. Sampeyan ngelola ini, wah saya tidak bisa total, saya tidak bisa full, saya hanya bisa mengelola sekian waktu per waktu. Nah, berarti nanti bagi hasilnya tidak. Jadi aku punya bisnis, ayo bareng-bareng didanai sampai yang nanti di bagian ini. Tapi karena waktu itu berbeda, totalitas waktu yang digunakan, energi yang sumber daya yang digunakan itu berbeda, ya nanti bagi hasilnya disepakati. Saya memberikan contoh dalam musyawarah itu seperti koperasi. Bikin koperasi 20 orang cukup, ya sesuai regulasi 20 orang bikin sebuah koperasi itu bisa. Makanya kalau dalam koperasi itu ada namanya simpanan wajib, ada simpanan pokok. Nah, itu namanya syirkah, batunan, patungan gitu. Nah, kita lagi kalau simpanan sukarela kan tidak. Musyawarah itu sama. Jadi musyawarah itu
syirkah bagi hasil dalam pengelolaan sawah, ladang, kebun, usaha dan usaha. Ada pemilik kebun, pemilik sawah, pemilik pertanian, ono sing garap. Nah, kan sampean kelola ini pertanian, silakan. Kalau di jasa itu ada pemilik, ada yang garap. Nah, ini namanya muzara'ah dan musyawarah. Terus yang ketiga ini akan dijari ada ijarah. Ijarah itu ada ijarah yang benda, ijarah sewa atau pemanfaatan jasa ijarah. Jadinya duit lahan, wah ini cocok ini disewakil karena lokasinya di daerah perdagangan. Mas, aku duit manggunan tak sewakil, terserah duduk dolan apa. Nyewa itu namanya penyewa dan orang yang memberikan jasa sewa. Kalau memberi jasa sewa itu namanya muajir, sementara penyewa itu namanya mustajir. Oh ya, jelas setahun saat ini ya. Oke, sepakati ini akan ada tanya. Sekarang kalau perusahaan dengan pegawai itu sewa betul. Perusahaan misalnya lembaga konsultan hukum atau lembaga keuangan misalnya ya, atau perusahaan perusahaan retail, perusahaan macam-macam. Antara pemilik perusahaan dengan pegawai itu sama akadnya, itu akan pemanfaatan jasa. Mereka yang sebagai karyawan pegawai itu diminta untuk bekerja, sebenarnya mereka itu memberikan kontribusi di bidang jasa. Sing pinter no akuntansi, dia bekerja ngitung barang masuk, sing bagian pemasaran dia ngadolke barang, sing bagian misalnya gudang, kemudian dia harus ngatur barang masuk, barang keluar, itu jasa. Maka kalau jasa akadnya ijarah. Siapa yang memberikan jasa? Yang memberikan jasa itu adalah pegawai. Itu yang jasa pegawai. Penerima jasanya siapa? Pemilik perusahaan. Maka pemilik perusahaan itu disebut mustajir karena dia menerima jasa. Pemberi jasa namanya ajir. Ini dalam istilah ekonomi Islam. Nah, ada lagi ijarah wa iqtina. Ijarah wa iqtina itu sewa, dan di akhir perjanjian itu kemudian barang yang disewa menjadi miliknya. Petani itu apa? Wong petani itu apa istilahnya, rice milik. Jadi mesin penggiling, gitu. Nah, andai petani dengan dia punya lahan yang luas, dia punya sendiri mesinnya, itu dia akan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih. Misalnya dia dapat keuntungan kalau dia punya mesin sendiri tambah 5 juta. Dan sementara harga mesin rice mill itu 100 juta. Jadi dapat duit ini caranya. Nah, datanglah bank syariah datang, ini nanti kamu akad dengan saya, akad ijarah wa iqtina 5 juta. Sampai bilang katanya kalau ada anak itu
saya bisa menambah keuntungan 5 juta, sudah 5 juta itu nanti buat ansur. Diangsur selama 30 bulan. Berarti ketemunya kita 5 juta telur puluh, dan ini 150. Yang 100 itu kan harga mesinnya, yang 50 itu sewanya. Nah, itu namanya ijarah waktu. Begitu 30 tahun jatuh tempo selesai, kemudian pihak bank memberikan akad bahwa mesin itu menjadi milik nasabahnya, milik anggotannya. Nah, itu yang disebut dengan ijarah waktu, atau istilah lain itu adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Istilah ekonomi sampai segitu Pak. Jadi memang ini harus diatur di ajaran ekonomi Islam itu detail sekali. Bagaimana kalau dalam istilah konvensional KSU, betul ya? Bahwa yang di bidang ekonomi itu namanya KSU ya. Jadi kita sewa barang, sewa alat, nanti di alat itu menjadi milik kita. Nah, kalau dalam ajaran Islam namanya ijarah wa'itinan atau ijarah muntahiyah bitamlik. Akhirnya jadi milik kita, bitamlik jadi milik kita. Nah, kalau yang imbalan salah tadi saya sampaikan, misalnya penjaringan itu ini yang sering nongol di TikTok, itu jual mobil misalnya, nanti wis pokoknya kan gue dari boleh pembeli nanti saya kasih imbalan. Ya berapa? Ya sesuai dengan harga jual mobil. Harga jual mobil itu di atas 200, nanti tak kasih imbalan komisi musanya. Itu berarti menggunakan apa? Jualan. Nggak akan lebih baik lagi di ikan. Jadi bahasanya itu ngomong-ngomong gitu nih. Kadang-kadang kan makati, pokoknya juga ada betul untuk membeli karena ini barang kuliwaka, silakan datang nanti dibawa, dicocok terus sampai kayak imbalan. Itu namanya jualan. Jadi bukan berarti sokok nyokok beda begitu. Ini bukan sokok nyokok, bukan. Ini bukan gratifikasi, berarti benar gratifikasi, bukan. Tapi ini sudah diikat dengan akad sekian. Bahkan kalau besok ngedol desa ini komisimu sekian, besok ngedol desa ini komisimu sekian, itu namanya akad jualan. Baik, berikutnya adalah akad yang bersifat tolong-menolong, yaitu pertama akad wadina. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan salah satu akhir di sebuah mesin. Biasanya uang mesin itu disimpan mana? Di bank. Misalnya ini untuk mesin-mesin tertentu itu kan supaya rapi tata kelola keuangannya. Setiap misalnya ada infak itu langsung segera stop. Kan banyak mungkin pendapatan dari ini sewa gedung pertemuan, ya kan? Itu kan kemudian disimpan di bank syariah. Ya. Nah, kita perlu tahu akarnya itu apa. Kalau akarnya itu akar mudoroba, nah itu kan, maka uang itu akan diputar, terus dibisniskan di sektor real ya, untuk usaha-usaha. Kalau itu akan mudoroba. Tapi kalau akarnya wadiah itu ada dua, ada akar wadiah yang amanah, ada yang amanah. Kalau akar
yang amanah. Ya uang itu dia bilang mas iki mergo duwe masjid, ojo mbok lakok nang bisnis, cukup titip saja. Kalau titip berarti bank itu bertanggung jawab penuh untuk kebutuhan dana. Kalau dibawa ke akar mudharabah, nek rugi, nanggung benar. Misalnya kalau ini dibisniskan, kalau akarnya akan mudharabah, terus misalnya ada kerugian, takmir harus bertanggung jawab. Ya meskipun pengelolaan dana masjid itu habis pada saatnya, ya, misalnya setahun harus habis gitu ya. Sama seperti misalnya pengelolaan zakat gitu. Tetapi kita harus tahu persis ini sing tepat itu akarnya di bawah ini. Kalau akar wadiah itu titip, wadiah titip Pak. Mas iki duit masjid, saya titipkan masuk dengan tabungan rekening, tapi akarnya akan wadiah. Merasa bahwa dengan ini nanti akan disimpan dan itu tidak kemana-mana. Tapi kalau akar yang kemana berarti titik ya kena duit gorong ini misalnya ada jamaah ya, ada anggota dan nasabah yang butuh pembiayaan pakai uang ini itu namanya kemana. Tapi pihak bank atau operasi wajib bertanggung jawab. Tidak boleh tidak. Beda dengan mudharabah. Ngomong begini, wadiah itu tidak wajib bagi bank untuk memberikan dari hasil. Tidak wajib. Makanya kalau jenengan titip, duit kurang enggak nih, buka rekening, nah punya akan punya apa? Kalau akan wadiah, duitmu tambah-tambah. Bahwa kemudian bank itu memberikan bonus orang masalah, tapi tidak wajib, Nah ini pentingnya kepada ibu yang dirahmati Allah. Terakhir ini saya ingin memberikan satu contoh akad wadiah yang dikembangkan. Contohnya seperti ini Pak. Masjid punya jamaah, masjid kepingin ngajak jamaahnya melaksanakan ibadah umroh. Nabung setiap bulan itu misalnya 300.000, nanti sampai tahun kelima itu saudara mangkat umroh. Itu secara logika masuk ke depan. Kalau ngatus ke lolas itu pinter, pengen 5 kira-kira cukup rangkul biayai umroh. Nah dari pihak lembaga operasi atau bank itu karena uang itu titipan dan itu menggunakan akad domana bisa diputar. Nanti biaya misalnya ngurus visa imigrasi diurus oleh lembaga keuangan operasi tadi. Itu bisa, tapi tidak boleh diperjanjikan. Boleh ada model misalnya menabung nanti bonusnya adalah misalnya kunjungan ke Masjid Istiqlal, bisa. Jadi gue duitnya dibalik jadi banyak Pak. Jadi sesasi nabung 200.000 ngaji setahun misalnya ya, itu kan jadi 2.400.000. Itu bisnya gratis Pak. Dari mana? Dari bonus yang disiapkan oleh pihak bank atau pihak lembaga operasi syariah. Nah itu. Jadi cuma tidak boleh diperjanjikan. Pokoknya nanti kalau memang ada bagi hasil, kami akan ajak para anggota jalan-jalan ke sana. Ini skema bagaimana mengembangkan simpanan wadiah ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Ya bisa, misalnya jamaah itu repot kalau
misalnya punya uang dikelola oleh masjid sendiri, ternyata tidak ada manfaat yang lain, ya sudah titipkan saja. Misalnya ada mas, ini nanti kita mau studi banding masjid Jogogarian, gratis, nanti sing nyiapin bis, sing nyiapin makanan itu pihak lembaga koperasinya, duit itu tadi, itu bisa, namanya skema akad jariah. Itulah koperasi yang saya awasi, skema akad seperti itu, dan itu sah menurut syariat Islam. Saya kira itu awal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti lain kesempatan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi tidak perlu acara kajian ini selesai bertanya. Misalnya baru dapat separuh, misalnya yang ditanyakan mau. Tapi ini karena waktunya sudah menunjukkan waktu sholat isya, saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa untuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.